aku sedang di Sekolah Terang Mulia. Mau ngapain? Penasaran? Aku juga. Let's go! Yes! Sekolah pertama yang ada di Purwokerto. Ada liftnya, guys. Gimana sih rasanya? Let's go. Kita lihat yuk sama-sama. Seumur hidup belum pernah sekolah yang ada liftnya. Ada AC-nya. Senang banget naik lift. Sekarang kita akan jalan-jalan ke ruang sebelah sana. Hai guys, Terang Mulia ini ada sampai 5 lantai, tapi kita mau jalan-jalan dulu review kantornya. Mau tahu kan? Ini dia. Wah, tempatnya sangat rapi, indah, juga sejuk. Hai Bapak Ibu. Ini kantor untuk SD dan TK. Terang Mulia sudah ada SD dan TK-nya juga. Wow, ada kipas angin, kursinya sangat tersedia dengan baik, sangat nyaman ya untuk mengerjakan tugas-tugas. Ini kalau ada yang ulang tahun di sini guys, Bapak Ibu guru ada yang ulang tahun, seru kan? Wow. School tour kali ini akan kita review ruangan kelas. Come on. Kita coba masuk. Wah, hai Ibu Guru. Ini panggilnya Ibu Guru atau Miss? Ibu Guru boleh, Miss boleh. Oke, dengan Miss Ines. Miss Ines. Ruangannya nih di konsep demikian sangat bagus. Kenapa nih? Untuk menarik anak-anak dapat belajar dengan baik, ceria, nyaman. Ini kelas 2. Kelas 2, kursinya warna-warni. Warna-warni, ya. Nah, semuanya lengkap. Senang nggak jadi Bu Guru? Senang banget dong. Senang banget. Udah berapa lama di sini? 5 tahun lebih. 5 tahun lebih. 6 tahun. Wow, hebat, keren. Thank you ya. Ada AC-nya juga guys. AC, jam, lengkap semuanya. Peta. Keren deh. Aku suka banget nih. Senangnya hatiku jadikanlah. Ini ada Talaut, ada Nias, ada Bima. Wah, keren. Hai semuanya. Hari ini aku akan ajak kita ngobrol-ngobrol sama pendiri sekolah ini. Cowoknya sangat cakep, gagah, dan sangat inspiratif. Let's go! Welcome back to my channel Tiwa Marbun. Hari ini saya sangat senang, sukacita karena berada di sekolah Terang Mulia, sekolah pertama kali di Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Ada liftnya sangat mentereng, luar biasa. Siapakah anak-anak yang di sekolah di tempat ini? Kok bisa? Dan mereka juga saya dengar diantar jemput dan diberikan pelayanan yang sangat istimewa. Nah, hari ini saya bersama dengan seorang pastor pendeta Samuel O yang sangat ganteng. Thank you banget Pak untuk waktunya, kesempatannya, karena sudah beberapa lama ya, bertahun-tahun baru bisa ketemu karena suka mengadakan perjalanan ke berbagai negara, bahkan di berbagai pulau. Nih Pak Sam, boleh sapa dong kita-kita yang ada di rumah.
Tiwa Marbun Channel. Iya. Wow. Shalom semuanya, Bapak Ibu, Saudara, semua saudara-saudara seiman. Thank you buat kesempatan yang diberikan oleh Katiwa buat saya. Shalom. Ya. Nah, kita juga mau kenalan nih sama Pak Samuel. Ini Pak Samuel yang jaga cakep ini. Sekarang bagi banyak yang senang lihat fashionnya Pak Samuel, tapi kita mau tahu Pak Samuel ini punya anak dan istri seperti apa? Oke, baik. Saya Samuel, di belakangnya ada nama marga saya seperti Katiwa, ada Marbun ya marganya, nama marga saya Wi. Dan sekarang saya dikaruniakan Tuhan 3 orang anak, 2 orang putri pertama, lalu yang paling kecil itu seorang pria ya, laki-laki, lalu jelas istrinya 1. Dan aku juga salah satu mengagumi istri Bapak, worship leadernya, public speakingnya, dan orangnya luar biasa. Kapan-kapan aku akan tanya, Pak, ketemu di mana dan seperti apa? Nah, tentu Ibu beruntung dapat Bapak pasti beruntung. Nah, perjalanannya seperti apa itu penasaran ya, sebagai orang yang masih single aja. Pak Samuel, makanan favorit apa nih? Makanan favorit saya? Waduh, kalau pendeta dulu, karena orang tua saya pendeta, jadi selalu beliau berkata bahwa hiburannya hamba Tuhan, pendeta tuh makan. Nah, jadi makanan favoritnya makanan, semua makanan saya suka. Kalau ada yang orang Minahasa, saya makan semua, termasuk kecuali kucing saya nggak makan. Wah, apapun saya suka. Kalau minuman Pak? Minuman, nah ini ya agak unik. Sebenarnya, waduh enggak, sebenarnya minum teh. Teh? Iya, karena kata kakek saya, kalau minum teh itu panjang umur. Wah, tapi itu panjang umur bukan karena teh ya. Tapi saya penyuka minum teh. Dan di sini ada teh tuh. Saya udah siapin juga buat Katiwa, teh rempah ini. Teh rempah. Iya. Wow, luar biasa Pak, terima kasih. Kalau Pak, ini hobinya ngapain sih Pak? Penasaran kita Pak. Oh, hobinya. Kalau hobi jelas saya paling suka itu traveling. Senangnya melihat sesuatu yang belum pernah dilihat. Itu yang paling saya suka, traveling. Thank you banget Pak Samuel. Nah ini di Purwokerto salah satu sekolah nih Pak. Kita sudah lihat dari kejauhan itu paling tinggi. Nah, ternyata setelah kesini ada sampai 4 lantai. 5 lantai. 5 Pak? Total 5 lantai. Total 5. Dan saya lihat-lihat searching, ini sekolah pertama yang ada liftnya di Purwokerto. Nah, Pak boleh dong sharing adanya sekolah ini dan kenapa punya konsep yang sedemikian keren? Iya. Baik, jadi yang jelas waktu kami membangun sekolah ini tentunya punya banyak pilihan ya, pertimbangan. Pertimbangan yang pertama sebetulnya sangat rohani, yang kedua juga sangat rohani. Yang pertama adalah saya percaya bahwa kita tuh harus jadi terang dan garam. Kalau kita adalah terang, jelas kita harus diletakkan di tempat gelap. Jadi tentunya sekolah ini diletakkan di perkampungan. Ya, kalau lihat di kanan kirinya ini perkampungan yang cukup padat di area kota ini, dan kami ada di tengah-tengahnya. Tujuannya jelas untuk jadi terang. Kalau misalnya bangun sekolah di daerah pinggiran kota, sehingga kami bisa dapatkan tanah lapang yang luas, masa mau jadi terang buat rumput-rumput? Tentunya kita kepengen jadi terang sesuai firman-Nya bagi jiwa-jiwa yang membutuhkan. Nah Pak Sam, saya tuh masih bertanya nih. Lalu sekolah yang sedemikian hebatnya, fasilitasnya juga, pelayanannya juga yang sangat-sangat prepare dengan hati. Anak-anak didiknya itu latar belakangnya yang saya tahu nih Pak ya, itu anak-anak pilihan dari berbagai latar belakang yang seringkali untuk zaman saat ini tuh tidak begitu diperhatikan. Karena sorry ya Pak ya, pendidikan yang tidak menguntungkan bagi kami sendiri. Ya karena saya tahu di sekolah ini bahkan malah memberi dan memberi. Itu bagaimana sih? Iya, sebetulnya kembali lagi jelas kita harus ke Bible ya, karena atau ke Alkitab.
saya hanya mengutip sedikit bahwa ada bagian pertama di firman Tuhan berkata bahwa orang miskin itu ditinggalkan untuk kita. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada bagian lagi kisah kalau Anda belajar tentang Yesus mengadakan mujizat 5 roti 2 ikan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, beri mereka makan. Itu yang kedua. Nah, dari ini saja kita tahu berarti ada tugas yang harus dilakukan oleh orang percaya, yaitu kita semuanya, yaitu tugas untuk menyentuh mereka yang tidak tersentuh oleh siapapun. Sehingga kalau sekarang kami mungkin seperti Katiwa bilang membangun sekolah dengan fasilitas yang terbaik yang Tuhan izinkan untuk kami bisa bangun, tentu tujuannya bukan untuk sebuah prestis atau sebuah kemegahan dan lainnya, tapi saya hanya tahu bahwa bagaimanapun juga jiwa-jiwa itu adalah anak-anak Tuhan, dan saya ini hanya hamba. Hamba artinya bahwa saya adalah pelayan dan saya harus melayani anak-anak raja, anak-anak daripada Tuhan. Sehingga saya selalu coba untuk memuaskan anak-anak raja, yaitu memuaskan murid-murid saya, sehingga saya berikan yang terbaik dari apa yang Tuhan percayakan di hidup saya. Ya, Pak. Yang saya katanya kalau masuk sini kan ada kriterianya nih, Pak. Nah, kriteria-kriterianya itu seperti apa? Karena nggak sembarangan kan? Iya, betul. Ini adalah sekolah yang sangat khusus sekali, jadi tidak bisa sembarang orang tua membawa anaknya untuk bersekolah di tempat ini. Apalagi fasilitas yang dimiliki sekolah ini mungkin karena saya tidak pernah membuat perbandingan dengan sekolah-sekolah lain yang ada di sekitar kami, mungkin adalah salah satu sekolah dengan fasilitas pendukung pendidikan yang terbaik yang ada. Karena kami menyediakan antar jemput ya bagi siswa, antar dan jemput. Lalu kemudian kami tidak memiliki fasilitas kantin sekolah, karena anak-anak yang mengikuti pendidikan di tempat kami akan mendapatkan makan siang maupun snack. Artinya mereka tidak perlu harus membawa uang saku untuk beli jajan di kantin. Lalu kemudian juga kami tidak mengizinkan ada orang penjual makanan-makanan kecil seperti pada umumnya sekolah kan ada orang jual apa? Cimol, apa itu? Oh iya, makanan-makanannya yang di depan jajanan depan sekolah. Di lingkungan sehat ya. Ya, di lingkungan kami pastikan bahwa itu tidak ada, karena kita mau tujuan utama anak datang ke sekolah atau ya pergi ke tempat kami adalah untuk mencari ilmu dan bukan untuk tadi seperti jajan dan lain sebagainya. Nah, kembali kepada pertanyaannya, kriterianya jelas bahwa kriteria yang ada adalah pertama, mereka harus dari keluarga tidak mampu. Itu diketahui melalui laporan, tentunya keterangan dari RT RW atau dari kelurahan ya. Itu ada keterangan bahwa mereka adalah keluarga tidak mampu. Lalu ada survei yang dilakukan paling tidak 3 atau 6 bulan sebelum masa proses belajar mengajar, yaitu di bulan pertengah tahunnya, biasanya di bulan Juli di tahun ajaran baru. Bulan Desember kami sudah survei memastikan bahwa mereka betul-betul tidak mampu. Jangan pura-pura tidak mampu, tapi betul-betul tidak mampu. Ada beberapa kriteria seperti tentunya tidak boleh memiliki lemari es, ya kan? Boleh punya nggak boleh lemari es seperti itu. Itu beberapa tidak memiliki barang-barang elektronik tertentu yang menunjukkan kelas ataupun menunjukkan bahwa mereka sebetulnya orang mampu. Lalu tentunya rumah dan lain sebagainya. Nah, kenapa kita memiliki kriteria ini? Jelas supaya tujuan sekolah ini tepat sasaran. Seperti itu, tepat sasaran, dan kami betul-betul bisa mempersiapkan satu generasi yang terabaikan, oleh mungkin gereja, masyarakat, dan pemerintah. Kami dapat bawa mereka untuk mengalami perubahan hidup. Sekolah ini sendiri sudah berapa tahun, Pak? Kalau tahun 2021 sekarang ini, baik, berarti kami akan memasuki tahun yang ke-8. Tahun ke-8. TK. Ya, kelompok belajar TK yang sampai dengan sekarang kami sedang melaksanakan ujian ya. Kalau hari ini ada ujian dari kelas 6, artinya kami baru sampai dengan kelas 6. Tapi di tahun ini kami siap untuk membangun SMP. Wah, membangun SMP, Pak? Ya. Hebat. Aku yakin ini sekolah yang terbaik. Amin. Nah, ya itu Pak yang saya lihat kan semuanya benar-benar dipersiapkan
difasilitasi terus dengan hati, bahkan setiap para pendidiknya juga yang benar-benar berkompeten lulusannya. Betul, betul. Itu yang diwajibkan. Jadi bukan cuma hanya mereka punya hati terbeban untuk bisa mengajar, tapi kami juga sekolah, tepatnya yayasan, sangat teliti dalam mempersiapkan ya tentunya guru-guru yang ada. Salah satunya adalah kami ingin mereka para pendidik minimal mereka berlatar belakang pendidikan. Jadi artinya mereka harus ambil kuliah yang mengarah kepada pendidikan sehingga kualitasnya lebih baik untuk mengajar. Bapak kan sebelumnya tinggal di luar negeri. Yeah. Kok datang ke Indonesia? Terus melihat awalnya tuh keresahan apa sih Pak dari luar negeri datang ke Indonesia, terus keresahannya kok bisa yang dilihat mereka yang di pinggir jalan yang seringkali kita buta padahal melihat. Why Pak? Iya, mungkin jawabannya agak terlalu idealis ya, terlalu idealis. Tapi saya percaya karena idealis inilah membuat saya ada sampai hari ini atau pelayanan ini ada. Jadi saya lahir dari keluarga pendeta. Tentunya papa mama saya adalah pendeta dan saya lahir sudah dalam lingkungan gereja. Dan saya dibentuk dalam pendidikan selepas SMA juga sekolah Alkitab. Dan kemudian Tuhan izinkan kemudian melayani sepenuh waktu dalam tugas sebagai misionaris dan juga merintis pengembalaan di satu negara di Asia ini juga. Nah, pada waktu saya masuk terjun di dalam pengembalaan dan lahir dalam keluarga yang sebagai gembala sidang ya, papa saya tadi. Jadi saya sebetulnya sudah melihat hari-hari dan nafas kehidupan saya ya lingkungan gereja. Dan saya melihat bahwa maafkan gereja semakin hari menjadi gereja yang mandul, tidak berfungsi seperti amanat agung. Dan itu yang menggelitik hati saya untuk berkata bahwa saya harus berbuat sesuatu, bukan untuk orang lain berubah, karena saya tidak menginginkan dan tidak pernah berusaha supaya gereja lain meniru apa yang saya lakukan. Tapi yang jelas adalah saya ingin memulai dari saya lebih dahulu, yaitu saya ingin melakukan amanat agung Kristus. Dan itulah sehingga sekarang saya membangun sebuah yayasan yang bergerak, salah satunya adalah di pendidikan. Seperti itu. Saya salut, pasti semuanya juga salut Pak. Hanya untuk membangun ini kan butuh pengorbanan Pak. Ini enggak, kalau hitung-hitungan manusia, ini ber-MM. Pengorbanannya pastinya enggak cuma materi Pak. Ini bisa Bapak merelakan segalanya. Apa yang Bapak sudah kerjakan sehingga ini bisa seperti ini, sudah berjalan bertahun-tahun? Ya sebetulnya tentu untuk bisa membuat pendidikan seperti ini dengan kalau mungkin orang melihat pertama adalah fasilitas gedung ya, lalu kemudian melihat visi dan misi daripada pelayanan di sini, pasti semua akan berpikir tentang berapa besar biaya yang harus dikeluarkan untuk investasi awal, untuk operasional harian, dan tentunya untuk program-program berikutnya. Nah, saya hanya belajar akan satu hal yang sederhana, bahwa pengorbanan yang paling besar adalah saya harus mengubah diri saya dari seorang gembala sidang menjadi seorang pengajar. Itu yang paling sulit. Karena jujur, kehidupan sebagai seorang gembala sidang itu adalah kehidupan yang paling diinginkan hari ini oleh banyak orang ya, melihat kecukupan dan mungkin kesempatan dan kemuliaan yang Tuhan berikan buat gembala sidang kan begitu menakjubkannya, bisa khotbah di banyak tempat. Tapi kemudian pada waktu membawa diri atau memberi diri untuk masuk sebagai seorang pendidik itu ternyata nggak mudah. Dan saya percaya sekali bahwa saya menjadi seorang pendidik itu belajar menjadi seperti apa yang Yesus lakukan. Karena Yesus datang ke dunia nggak pernah jadi seorang pendeta. Dia nggak datang juga sebagai figur yang lain dalam 5 jabatan. Tapi saya melihat Yesus datang dipanggil sebagai seorang guru. Dan 3,5 tahun dia mendidik murid-muridnya. Dan kita tahu hari ini kalau kita menjadi orang percaya Kristus, itu karena Yesus meletakkan diri sebagai seorang pengajar. Dan saya kira yang paling berat buat saya adalah mengubah dari seorang gembala sidang, tapi menjadi sekarang sebagai guru.
yaitu mendidik generasi yang dipercayakan Tuhan. Itu ya. Anak diantar jemput, difasilitasi mobil yang bagus dengan gaya mobil yang anak-anak sukai. Sarapan, ada snack, terus pakaiannya bersih, yang mereka berlatar belakang dari umum, dari jalanan, dari yang terkesampingkan. Pak Samuel secara pribadi nih, bahkan kita semua rindu, apa yang Bapak harapkan dari anak-anak ini kelak? Ya, pasti kita memiliki sebuah harapan ya, karena tentunya tidak ada seorang pun mengerjakan sesuatu tidak mengharapkan buah yang harus dipetik. Tapi saya selalu berprinsip akan satu hal. Pertama adalah saya bisa saja menanam pohon jagung atau benih jagung, artinya 3 bulan saya akan menikmati hasil. Tapi seberapa banyak sih sebetulnya keuntungan sebagai seorang petani jagung? Karena jagung yang sudah dipetik buahnya, seketika juga pohonnya akan mati. Tapi kalau saya menanam pohon durian melalui dari benihnya lebih dahulu, yaitu bijinya, mungkin butuh berapa tahun ya pohon durian? Mungkin 10 tahun untuk bisa menjadi sebuah pohon durian dewasa yang menghasilkan buah atau panen pertama. Dan kita tahu pohon durian sekali panen menghasilkan keuntungan yang cukup tinggi. Tapi pohon durian yang sudah dipetik buahnya atau sudah dipanen buahnya di musim pertama, tidak berarti pohon itu akan langsung mati. Dia akan bisa bertahan menghasilkan buah bukan cuma 10 tahun, tapi bahkan bisa puluhan tahun. Setiap tahun dia berbuah, setiap tahun dia berbuah. Tapi siapkah kita menantikan dari biji sampai kepada menjadi pohon dewasa? Maksudnya adalah banyak sekali para pelayan Tuhan atau ministry, yayasan Kristen selalu mengharapkan bahwa apa yang dikerjakan segera dipanen, segera dinikmati hasilnya. Tapi kalau kita terjun dalam dunia pendidikan seperti ini, kita mengerti kapan kita akan menikmati hasilnya. Tidak mungkin hanya 10 tahun. Anggaplah saya mulai mengambil mereka dari jalanan, anak-anak itu pada waktu mereka masuk ke KP, kelompok belajar atau TK, usia 5 tahun. Lalu kemudian mereka 2 tahun ada di KP, artinya sampai umur 7. Lalu kemudian 6 tahun di SD. Kalau Tuhan izinkan kami buka SMP berarti tambah 3 tahun. Kalau Tuhan izinkan kami membuka SMA berarti ditambah 3 tahun. Artinya 2, 6 jadi 8, ditambah 3 SMP dan 3 lagi SMA. Berarti 8 ditambah 6. 8 tambah 6 berapa kali Pak? 14. Benar ya 14 ya? Iya 14. 14 tahun. Itu baru SMA. Kira-kira SMA bisa jadi apa? Kalau sekarang lulus SMA, tentu nggak akan punya banyak kesempatan untuk mereka mengubah nasib. Kita berharap bahwa bukan cuma sampai SMA, karena mimpi terbesar saya adalah saya memiliki perguruan tinggi. Nah, artinya anggaplah 3 atau 4 tahun. Berarti dari tadi 14 ditambah 4 tahun, 18 tahun. Kapan saya bisa melihat hasilnya? Mungkin baru di tahun ke-19 atau di tahun ke-20 dari apa yang saya kerjakan. Kalau sekarang usia saya 40 lebih, hampir 50, berarti anggaplah saya memulai 8 tahun yang lalu. Berarti saya harus menikmatinya mungkin 12 atau mungkin lebih daripada 12 tahun lagi. Nanti di usia saya 60, baru saya akan melihat hasil pertama dari apa yang saya kerjakan. Itu yang ada. Saya terharu Pak, karena saya juga di pendidikan, tapi sangat sedikit yang berpikir sejauh, berpikir sampai panjang. Bayangkan anak-anak saat ini, mereka anak yang berlatar belakang demikian, sekolah di tempat seperti ini, bagaimana bangganya mereka. Mereka tidak kalah sekolah dari anak-anak lain, fasilitasnya, bapak ibu gurunya, bahkan makanannya. Mereka nggak kalah hidup bersama-sama. Yang saya dengar juga dibawa keliling nih Pak. Ya, yang minimal murid-murid saya udah pernah makan pizza.
ataupun pergi nginap di hotel, pergi ke kota-kota besar yang ada di Indonesia ya. Seperti itu. Suatu saat mereka akan berkata, dimulai dari seorang tadi ya Pak, pendeta yang memiliki hati pengajar. Tapi murid-murid saya tidak terfokus kepada satu figur manusia ya, maksudnya saya, karena saya memang berniat dari awal adalah membawa setiap murid itu akan berterima kasih kepada Sang Pencipta, bukan kepada Sang Muet, seperti itu. Sehingga saya tidak pernah menciptakan diri sebagai idol atau idola di sekolah ini buat anak-anak. Tapi saya selalu mengajar kepada mereka bahwa semua boleh ada ini karena ada yang di atas. Karena saya pikir itu yang terutama ya, karena kita tidak boleh mencuri kemuliaan Tuhan. Itu saja. Merendah hati banget ya Pak. Aduh, Pak sampai 5 pendeta zaman now ini pakai lengkap. Pendeta, pengajar, ngurusi multimedia oke. Khotbahnya keren. Apa-apa bisa ya, sampai memikirkan jiwa-jiwa. Pak Sam, adakah pesan-pesannya bagi semua penonton mungkin di closing saat ini, bagaimana kita semua para penonton terhadap orang-orang dan tempat pendidikan? Iya, tentu satu pesan terlalu singkat ya, tapi yang jelas saya hanya memberikan satu pesan yang Anda dan saya harus selalu ingat, yaitu jadilah seperti Yesus. Itu saja, jadi seperti Yesus, itulah yang ku minta. Ada lagunya kan? Sangat hebat, luar biasa Pak Sam. Sekolah ini diakui pemerintah. Bahkan hari ini dinas berkali-kali sudah datang ke sekolah ini, bangga dengan keadaan sekolah ini, bagaimana jiwa sosialnya, kualitasnya, semuanya benar-benar layak untuk dipersembahkan di Kabupaten Banyumas. Bahkan tadi untuk Tuhan. Saya sendiri mengucapkan terima kasih Pak Samuel untuk keberadaan Tramulia, untuk kehadiran Tuhan melalui Bapak juga, dan di sini begitu banyak yang memikirkan. Jadi kita semua pasti terberkati dan akan belajar seperti Yesus tadi untuk melayani jiwa-jiwa. Pak, boleh minta subscribe buat semua yang terberkati hari ini, like dan komen. Langsung ngopi apa yang kita. Yang jelas, jangan lupa bahwa kalau Anda sudah diberkati dengan program ini, Anda harus sharekan. Itu yang terpenting ya. Jadi Anda harus sharekan kepada banyak orang, karena setiap kali Anda menyentuh dengan jari Anda geser sedikit share, Anda bukan cuma hanya sekedar untuk membuat channel daripada Katiwa ini lebih banyak poin. Tapi yang terutama sebetulnya bahwa Anda sedang membagikan kesaksian kebenaran firman lebih kepada banyak orang. Tuhan Yesus memberkati Anda dengan Anda siapkan kepada banyak orang. Amin, amin. Thank you banget Pak Sam. Thank you buat Bapak Ibu semua, anak-anak dan teman-teman sahabat agama apapun, karena kesaksian ini untuk kita semuanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.